Hello guys, selamat datang di ibadah online khusus mahasiswa, Campus Connection. Gimana nih seminggu kalian? Semoga dalam kondisi yang baik-baik aja ya. Buat kalian yang lagi di Bandung, gak bosen-bosen gue ingetin kalian untuk ikutan ibadah onsite. Setiap hari Minggu di Jalan Pasir Koja nomor 58 jam 11.30 siang. Kalian bisa banget nih ajak teman-teman kalian, so see you on Sunday. Sebelum beribadah, yuk kita sama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan. Dengan cara transfer ke rekening berikut atau scan QR Code yang tertera pada layar kalian. Selamat memberi. Sekian info hari ini. Sekarang saatnya kita fokuskan hati kita dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah. Miracles when you move, such an easy things for you to do. Your hands is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out. Right now, I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. Doing is flowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down. 'Cause right now, and I know you're able, and my God, come through again.
Welcome back to Campus Connection. Apa kabar teman-teman semua? Baik kamu yang ada di Bandung maupun kamu yang di luar kota Bandung. Semoga kita semua tetap semangat menjalani akhir dari perkuliahan kita di semester genap ini. Saya harap kita bisa sama-sama menyelesaikan semester genap ini dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, juga sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Minggu ini kita memasuki bagian yang terakhir dari disiplin rohani yang sudah kita bahas selama bulan Juni ini. Sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami sepanjang setengah tahun yang sudah kami lalui di tahun 2023 ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu menolong kehidupan kami, Kau selalu menjaga kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Balapan mobil Formula One atau F1 tentu bukan satu hal yang asing bagi kita. Ini adalah salah satu balapan mobil yang paling populer di dunia, di mana semua mobil berlomba dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan mencapai 370 km per jam. Dengan kecepatan segitu teman-teman, kita bisa bolak-balik Bandung-Jakarta kurang dari 1 jam kira-kira. Dalam F1, kecepatan itu penting, tetapi ketahanan mobil pun juga penting. Ada banyak momen di mana sebuah mobil mengalami kerusakan dan tidak dapat melanjutkan balapan. Tetapi ada satu hal yang menarik bagi saya. Satu hal yang menarik tersebut adalah momen pit stop. Di tengah-tengah balapan, mobil harus keluar sebentar dari balapan, berhenti sejenak untuk mengganti ban mobil mereka. Waktu yang dilakukan untuk pit stop sangatlah singkat. Rata-rata memakan waktu mulai dari 1,8 detik sampai 3 detik. Sedemikian pentingnya pit stop sehingga kru yang bertugas di pit stop pun dibayar dengan sangat mahal. Mereka yang bertugas mengangkat ban, mereka yang bertugas memasang ban, mereka dibayar per orangnya sekitar 3 hingga 4 miliar setahun. Besarnya gaji dari para kru pit stop ini menggambarkan betapa krusial dan pentingnya momen pit stop di dalam sebuah balapan F1. Pekerjaan yang hanya beberapa detik, berhenti selama beberapa detik, tetapi sangat penting untuk memastikan mobil berada dalam kondisi yang baik sehingga seorang pembalap F1 dapat menjalankan strateginya serta dapat menyelesaikan balapan dengan baik. Begitu juga dalam perlombaan kehidupan kita. Kita sibuk belajar, kita sibuk bekerja, beraktivitas, kita sibuk menjalani panggilan kehidupan kita. Tetapi kita juga memerlukan pit stop untuk memastikan diri kita berada dalam kondisi yang baik. Pit stop untuk memastikan diri kita punya daya tahan. Pit stop untuk memastikan diri kita punya kecepatan untuk menyelesaikan panggilan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan yang sedang kita jalani ini. Kebanyakan keluhan yang diucapkan oleh para mahasiswa belakangan ini yang sering kali saya dengar adalah mereka merasa capek, mereka merasa lelah. Karena apa? Yang pertama, karena overthinking. Maksudnya overthinking gimana nih? Ya, terlalu banyak membuang waktu untuk memikirkan suatu hal terus-menerus, entah hal yang sudah dilalui atau hal yang belum terjadi, memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, yang seringkali hasilnya adalah menimbulkan ketakutan yang berlebih. Akhirnya apa? Akhirnya moodnya jadi gak bagus, moodnya jadi jelek, perasaan jadi suram, susah tidur dan gak produktif sama sekali. Hal yang kedua, sibuk. Keluhan lain yang saya dengar, capek karena sibuk. Sibuk di sini belum tentu produktif. Ada yang sibuk belajar atau sibuk kerja, ada yang sibuk kejar deadline atau sibuk kejar target. Tetapi sebaliknya, ada juga yang sibuk main sosial media, ada yang sibuk dengan gamenya, ada yang sibuk dengan dramanya, ada yang sibuk dengan streaming film. Bahkan ada juga yang sibuk males-malesan. Ada yang sibuk memikirkan langkah-langkah untuk masa depan, sibuk memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk mencapai goal yang sudah dibuat, tetapi ada juga yang sibuk melamun, sibuk memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, sibuk ketakutan atas masa depannya. Artinya teman-teman, ada yang sibuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, ada juga yang sibuk melakukan hal-hal yang gak berguna.
Kesibukan kita baik dalam pikiran atau sibuk secara jasmani, baik itu bermanfaat atau tidak, membuat kita lelah, membuat kita capek secara emosi, secara mental, bahkan kerohanian kita. Nah, disinilah pentingnya pit stop di dalam hidup kita. Sama seperti mobil F1 tadi, kita perlu berhenti sejenak untuk bisa melaju lebih maksimal. Supaya kita bisa mengatur keseimbangan di dalam hidup kita. Work-life balance. Ya, itu bukan satu hal yang mustahil untuk kita dapatkan teman-teman. Kita bisa menyeimbangkan kehidupan kita. Keseimbangan antara kesehatan jasmani, emosi, pikiran, mental, serta kerohanian kita. Pit stop untuk hidup kita di dalam Alkitab diistilahkan sebagai sabat. Mari kita baca di Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8 sampai 11. Ayat yang ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari sabat Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Ayat yang ke-11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya. Di ayat yang ke-9 dan 10 kita melihat tentang keseimbangan antara bekerja dan beristirahat yang tadi saya sebutkan. Work-life balance. Allah berkata bahwa 6 hari lamanya umatnya akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan mereka. Tapi pada hari yang ke-7 umatnya haruslah beristirahat. Hari yang ke-7 disebut Tuhan sebagai sabat. Time to rest. Waktu untuk beristirahat. Dari ayat tersebut teman-teman, kita bisa melihat mengapa kita perlu melakukan sabat. Setidaknya terdapat 3 alasan untuk hal tersebut. Yang pertama, sabat merupakan perintah Tuhan. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka mau menuju ke Kanaan. Dalam satu perjalanan yang panjang, Allah menyampaikan 10 perintah yang sangat penting. 10 perintah tersebut Tuhan sampaikan melalui Musa di Gunung Sinai. Tercatat di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ke-17. Nah, dari ke-10 perintah itu, perintah mengenai sabat ditempatkan sebagai perintah yang ke-4. Ditulis di ayat yang ke-8 yang sudah kita baca di awal. Disebutkan, ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Mungkin beberapa di antara kita bertanya, memangnya perintah sabat masih berlaku ya untuk zaman sekarang? Kan katanya kita udah hidup di dalam anugerah Tuhan. Di bawah anugerah Tuhan, bukan di bawah hukum Taurat lagi. Gimana? Nah, coba teman-teman, kita lihat lagi ke 10 perintah Allah tadi. Di dalamnya disebutkan juga perintah untuk menghormati ayah dan ibu. Ada larangan menyembah berhala, larangan untuk membunuh, mencuri, bersaksi dusta, dan mengingini milik sesama. Apakah hukum-hukum ini masih berlaku sampai hari ini? Apakah karena kita tahu kita hidup di dalam anugerah, maka berarti kita boleh menyembah berhala, maka berarti kita boleh membunuh, kita boleh mencuri, bersaksi dusta, dan kita nggak perlu lagi hormat terhadap orang tua? Tentu saja enggak. Jelas semua ketetapan atau perintah Allah ini tetap berlaku, termasuk perintah tentang sabat di dalamnya. Memang sekarang orang yang melanggar perintah sabat tidak lagi dilempari batu sampai mati seperti pada masa hukum Taurat. Tapi orang yang terus-menerus mengabaikan sabat, yaitu yang bekerja tanpa henti, tanpa istirahat dan mengabaikan keseimbangan hidup. Orang tersebut sama dengan telah membunuh dirinya secara perlahan-lahan. Kenapa? Karena dia sedang merusak kesehatan dirinya sendiri. Baik itu secara jasmani, baik itu secara emosi, mental, maupun secara rohani. Alasan yang kedua, kenapa kita perlu melakukan sabat adalah sabat merupakan berkat Tuhan. Teman-teman, kalau kita tahu Tuhan memerintahkan kita, umatnya, untuk melakukan sabat, maka hal itu sama sekali bukan untuk mempersulit kehidupan kita. Sama seperti perintah dan larangan yang Tuhan berikan. Semua itu bukan untuk menambah beban hidup kita. Semua perintah tersebut adalah untuk kebaikan kita sendiri. Coba bayangkan, kalau tidak ada perintah dan larangan tentang mencuri, membunuh, berdusta, dan lain-lainnya. Betapa kacaunya dunia ini.
Karena itu Tuhan memberkati hari Sabat dan menjadikannya sebagai berkat bagi umatnya. Seperti yang dituliskan di dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Di sini disebut bahwa Tuhan memberkati hari ke-7 dan menguduskannya. Kata kudus atau kadas dalam bahasa Ibrani artinya adalah to set apart atau dikhususkan. Sama seperti kalau kita mengkhususkan sesuatu untuk kita. Contoh, misalkan piring yang kita pakai untuk makan. Kita memisahkan piring yang akan kita pakai untuk makan. Oleh karena itu piring yang kita pakai untuk makan tersebut akan dipisahkan dan tidak akan digunakan sebagai tempat makanan kucing atau mungkin gak akan dicampur dengan piring-piring yang lain. Itulah yang dimaksud dari kata kudus, dikhususkan, to set apart. Begitu juga hari Sabat, Tuhan memberkati dan menguduskan hari Sabat. Dikuduskan atau dikhususkan untuk apa? Untuk manusia beristirahat. Tuhan mengkhususkan hari Sabat bagi kebaikan manusia karena ia tahu bahwa kita perlu yang namanya istirahat. Kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan Yesus mengkritik para ahli Taurat dan orang Farisi mengenai Sabat. Kenapa? Karena para ahli Taurat dan orang Farisi dengan sifat agamawi mereka justru menjadikan hari Sabat sebagai beban hidup untuk manusia. Bukan seperti tujuan Tuhan yang mengkhususkan Sabat untuk kebaikan kita. Yang orang Farisi dan ahli Taurat lakukan adalah menambahkan berbagai macam peraturan dalam kaitan Sabat yang harus dipatuhi supaya orang kelihatan saleh di depan orang lain. Contoh nih ya, mereka menambahkan aturan seperti ini. Pada hari Sabat, orang gak boleh ngeludah ke tanah. Kenapa? Karena kalau orang ngeludah ke tanah, tanahnya jadi basah, jadi lumpur, maka dipandang orang tadi sudah bekerja. Bekerja membuat lumpur. Maka dari itu pada hari Sabat, orang gak boleh meludah ke tanah, tetapi harus ke batu. Ada lagi larangan untuk membela diri atau berperang. Jadi pada waktu itu kalau di hari Sabat kita, misalkan kita dirampok, ya pasrah aja. Karena kalau kita dirampok dan kita membela diri, berarti kita sedang berusaha atau bekerja. Jadi rumit kan, jadi susah gitu. Sebenarnya bukan ini yang dimaksudkan Tuhan Yesus mengenai Sabat. Sabat seharusnya memberikan kebebasan, memberikan kemerdekaan bagi manusia. Tetapi malah dibuat merepotkan, malah dibuat membelenggu hidup manusia dengan aturan-aturan tambahan lainnya. Kita bisa lihat teman-teman di Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Tuhan Yesus menciptakan dan menegaskan bahwa Sabat itu diciptakan untuk manusia. Artinya untuk kebaikan manusia, untuk menjadi berkat bagi kehidupan kita. Sabat membuat hidup kita tetap segar secara jasmani, secara jiwani, dan juga rohani. Di tengah apapun musim kehidupan kita, berdisiplin untuk melakukan Sabat ini sangatlah penting. Ini untuk kebaikan kita sendiri, berkat Tuhan yang Tuhan sediakan untuk kita umatnya. Hal yang ketiga, alasan kita perlu melakukan Sabat. Sabat merupakan ungkapan iman kepada Tuhan. Perlu kita akui, seringkali kita manusia tidak menjaga keseimbangan antara belajar atau bekerja dengan istirahat. Kenapa seringkali seperti itu? Karena kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Tidak jarang manusia beranggapan bahwa kehidupan ini bergantung sama dirinya sendiri. Bergantung sama kerja kerasnya, bergantung sama hasil belajarnya. Sehingga setiap hari isinya hanya belajar, belajar, belajar. Kemudian kerja tanpa pernah menyediakan waktu untuk kita beristirahat sejenak. Ada juga yang menanggapi firman Tuhan tadi dengan bilang seperti ini. Lah ini aja ya, udah kerja setiap hari, 7 hari seminggu. Udah pakai lembur, kebutuhan saya masih belum tercukupi. Gimana kalau dibilangnya kita cuman kerja 6 hari seminggu, 1 harinya harus istirahat. Teman-teman, di sini kita perlu mengingat anugerah Tuhan dan mengambil langkah yang sesuai dengan anugerah tersebut. Maksudnya gimana nih? Ini yang berulang-ulang dilakukan Yesus ketika ia bertemu dengan orang yang menderita pada hari Sabat. Contoh,
Ada orang yang menderita bungkuk selama 18 tahun dan dicatat di dalam Lukas pasal yang ke-13. Ada lagi orang yang tangannya mati sebelah yang dicatat di Matius pasal yang ke-12. Tindakan Yesus dalam menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat tersebut merupakan ungkapan dari anugerah Tuhan bagi mereka yang menghadapi situasi yang darurat. Sehingga dalam anugerahnya ia melakukan pengecualian. Tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-5 seperti ini teman-teman. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang kalau anaknya atau lembunya terperosok ke dalam sebuah sumur pada hari Sabat, tidak segera menariknya keluar? Nah, hanya saja ada orang yang walaupun anaknya tidak sedang terperosok ke dalam sumur, tetapi dengan sengaja orang tersebut malah menggali sumur di hari Sabat. Disitulah pengecualian dalam anugerah tadi tentu tidak tepat untuk dilakukan. Artinya gini teman-teman, kalau kita tidak sedang dalam keadaan yang terjepit secara ekonomi, kita tidak sedang terjepit ujian atau kita tidak sedang terjepit sidang akhir, kalau kita mengambil waktu istirahat 1 hari dalam seminggu pun sesungguhnya semuanya masih cukup-cukup aja dan gak kekurangan, maka gak ada alasan untuk kita tidak berhenti dan beristirahat. Kalau kita ngotot belajar terus atau kerja terus karena kita khawatir kurang, itu sama seperti orang yang hartanya miliaran tapi masih minta bantuan sembako yang sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang kurang mampu. Kalau kita tidak sedang dalam keadaan yang darurat, kemudian kita kerja keras 20 jam sehari, 7 hari seminggu, dan lagi kita susah banget buat percaya bahwa ada pemeliharaan Tuhan. Teman-teman harus diingat bahwa ada batas daya tahan pikiran, emosi, dan fisik kita juga. Seperti sebuah batang pohon yang kokoh, ketika ditiup angin, terus menerus, pada satu titik dia bisa patah juga. Kalau kita bersikeras, kita ngotot belajar, karena kita khawatir akan nilai kita. Kita ngotot terus bekerja karena kita khawatir kita kekurangan. Karena ketakutan. Itu sama seperti yang tadi saya sampaikan teman-teman. Sama seperti orang yang punya harta banyak tapi masih minta sembako yang sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang kurang mampu. Kalau kita nggak percaya akan pemeliharaan Tuhan dan kita nggak lagi dalam keadaan yang darurat, tapi kita bekerja terus-terusan tanpa istirahat, pada satu titik kita akan jatuh juga. Sekali lagi, kita punya batas daya tahan emosi kita, pikiran kita, dan fisik kita. Teman-teman, di beberapa bagian negara Eropa, salah satunya di Switzerland, negara ini memiliki budaya Sabat yang sangat disiplin. Selama 1 hari, setiap minggunya, semua toko, kafe, dan lain-lainnya, kecuali beberapa mungkin rumah sakit dan beberapa tempat yang penting lainnya, akan tutup selama 1 hari full. Dan budaya ini ada karena mereka memberikan kesempatan untuk para pekerja agar bisa beristirahat. Berkumpul bersama keluarga dan kemudian mereka bisa mengisi ulang energi mereka sebelum mereka memasuki hari kerja kembali besoknya. Apakah dengan 1 hari istirahat membuat semua kegiatan di negara tersebut menjadi kacau? Tidak. Guys, Tuhan setia kepada firman-Nya. Tuhan memberkati orang yang menaati perintahnya dan mempercayai janjinya. Sabat bukan berarti tidur aja. Sabat atau kita beristirahat harus menyentuh semua aspek kehidupan kita. Baik itu secara jasmani, secara jiwani, dan juga secara rohani. Ada pertanyaan juga nih yang sering ditanyakan tentang yang namanya sabat atau yang namanya beristirahat. Yang pertama, kalau hari Sabat itu harus selalu Sabtu atau Minggu enggak sih? Nah, ini tergantung situasi masing-masing kita. Kalau kita bisa melakukan Sabat pada hari Minggu, tentu ini hal yang baik. Tapi enggak semua orang bisa melakukannya, termasuk saya salah satunya. Hari Sabtu dan Minggu bagi pelayan sepenuh waktu seperti saya merupakan hari yang sibuk karena kita harus melayani di dalam ibadah dan banyak persiapan-persiapan yang lainnya. Oleh sebab itu pada umumnya hari Senin merupakan hari libur bagi kantor gereja. Sehingga Senin merupakan waktu Sabat. Jadi kita bisa menentukan hari Sabat sesuai dengan ritme kehidupan kita. Yang penting adalah sisihkan waktu sehari dalam seminggu sebagai hari Sabat. Kalau dirasa 1 hari susah Kak, langsung 1 hari istirahat itu wah rumit banget rasanya, banyak banget yang harus disiapin. Teman-teman bisa mulai dengan menyiapkan setengah hari dalam 1 minggu. Lakukan hal ini sampai kita dapat mengatur ritme hidup kita dan kita bisa disiplin Sabat
di setiap minggu. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah yang harus kita lakukan waktu kita lagi Sabat, pada hari Sabat, apa yang harus kita lakukan? Di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-20 kita tahu bahwa hari Sabat artinya kita jangan bekerja. Artinya kita boleh beraktivitas tetapi tinggalkan semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan kita atau dengan studi kita. Kita bisa menggunakan waktu tersebut untuk kita beribadah, kita berdoa, berpuasa, merenungkan firman Tuhan. Bisa juga kita menyediakan waktu untuk keluarga, kita main dengan teman, kita berolahraga, melakukan hobi, menikmati alam yang indah. Atau hal lainnya yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Sabat adalah waktu kita untuk melakukan pit stop, untuk beristirahat sejenak, menambah energi kita, untuk kita siap melakukan tanggung jawab kita di kemudian hari. Sabat adalah perintah Tuhan, Sabat adalah berkat dari Tuhan, dan wujud iman kita juga kepada Tuhan. Mari teman-teman, sama-sama kita akhiri dengan doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan hari ini. Kami tahu firman-Mu itu kekal dan pasti. Ajarkan kami untuk menguduskan hari Sabat. Ajarkan kami untuk mengingat Sabat. Dan terlebih daripada itu Tuhan, ajar kami untuk melakukan Sabat tersebut di dalam kehidupan kami. Kami tahu kami manusia yang terbatas. Ajar kami untuk mengandalkan Tuhan dan gak terus-menerus mengandalkan kekuatan kami sendiri untuk menjalani kehidupan ini. Ajar kami untuk bisa berhenti sejenak di dalam hidup kami dan mengandalkan Tuhan dan membiarkan Tuhan yang merefresh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dan hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar hikmat Allah dicurahkan di dalam kehidupan-Mu yang memampukan-Mu untuk mengambil keputusan demi keputusan di dalam segala kondisi yang ada. Kasih dan kuasa Allah memenuhi kehidupan-Mu dan mengalir keluar melalui semua yang Kau lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Bagi teman-teman yang memiliki beban doa ataupun perlu konseling lebih lanjut, teman-teman bisa scan QR Code dan menghubungi nomor hotline yang ada, karena ada para konselor dan para pendoa yang siap membantu teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.